mengenal mesin cetak. Di masa sekarang, apabila menemukan kesalahan ketik dalam sebuah dokumen, dengan mudah tinggal edit dokumen tersebut. Tetapi masalahnya, bagaimana jika telah terlanjur dicetak dan disebarluaskan? Kasus-kasus semacam ini anehnya cukup sering terjadi, padahal biaya dan kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 salah ketik berakibat fatal. Kontes pemilihan Miss Universe 2013 di Kanada menyisakan kepedihan bagi Dennis Garrido yang saat itu terpilih sebagai pemenang. Mengapa demikian? Karena sehari kemudian gelaran didapat Riza Santos. Semua gara-gara kesalahan ketik yang dilakukan salah seorang petugas penyelenggara. Ketika para juri selesai memberikan penilaian, semua tulisan tangan juri dimasukkan ke dalam program komputer yang kemudian menghitung siapa peserta dengan nilai terbanyak. Dennis seharusnya menduduki peringkat ketiga, tetapi karena kesalahan penulisan nilai, dia malah menjadi juara pertama. Kesalahan ini baru diketahui ketika para juri menghitung nilai secara manual sehari kemudian. Meskipun pihak penyelenggara kemudian meminta maaf, namun pesta perayaan telah terlanjur diadakan di negara Dennis, Kanada. Pada tahun 2009, Companies House di Inggris yang mencatat segala informasi transaksi keuangan perusahaan mengeluarkan laporan bahwa perusahaan Taylor & Sons telah bangkrut. Akibat laporan itu, seketika para pelanggan membatalkan pesanan dan para supplier juga menghentikan pengiriman bahan. Masalah menjadi semakin rumit karena saat itu direktur perusahaan sedang liburan ke luar negeri. Hal ini membuat para klien dan rekanan berasumsi bahwa pemilik perusahaan telah lari ke luar negeri. Perusahaan Taylor & Sons kemudian benar-benar bangkrut dan merumahkan sekitar 250 orang karyawannya. Padahal perusahaan ini hanya korban dari salah ketik yang dilakukan karyawan Companies House. Perusahaan yang benar-benar bangkrut adalah Taylor & Sons dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan Taylor & Sons. Masalah ini kemudian dibawa ke pengadilan dan Company House harus membayar ganti rugi sebesar 8,8 juta pounds atau sekitar 170 miliar rupiah. Pada tahun 2003, seorang balita 18 bulan di New South Wales, Australia, harus menghembuskan nafas terakhir gara-gara salah ketik. Operator yang menerima panggilan darurat seharusnya mengirim ambulans pada jam 9:14 menit, tetapi malah menuliskan 19:14 menit. Setelah lama menunggu, ambulans tidak kunjung datang. Orang tua si bayi kemudian sekali lagi menghubungi 911, namun semuanya terlambat. Bayi tersebut keburu meninggal dunia. Masalah ini selain mengharuskan Kementerian Kesehatan meminta maaf secara resmi, juga menyebabkan reformasi besar-besaran pada sistem tanggap darurat di Australia, di mana sekarang harus dilakukan cross-check oleh operator kedua untuk menghindari kesalahan serupa. Kesalahan fatal dilakukan oleh operator Manchester United. Kesalahan tersebut membuat MU rugi mencapai 200.000 pound atau setara dengan 3,9 miliar rupiah. Kesalahan tersebut terjadi ketika operator laman resmi MU salah menuliskan harga jual jersey setan merah musim 2014-2015. Alhasil, lebih dari 4.000 fans MU bisa mendapatkan jersey tersebut dengan setengah harga. Jersey MU musim ini akan dijual seharga 55 pound atau sekitar 1 juta rupiah. Tapi karena salah ketik, jersey tersebut dijual dengan harga 22 pound atau sekitar 431.000 rupiah. Sedangkan jersey kit setan merah yang dihargai 92 pound
sekitar 1,8 juta rupiah, terjual dengan bandrol 37 pound atau 728 ribu rupiah. Lebih dari 4.000 fans MU pun untung besar. Pihak MU pun mengakui adanya kesalahan tersebut. Mereka pun sudah mengikhlaskan kerugian yang mencapai 3,9 miliar rupiah. Pada tahun 1872, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang tentang pembebasan tarif bea masuk atas fruit plants. Tetapi juru ketika melakukan kesalahan dengan menulisnya sebagai fruit plants. Hanya satu koma saja, tetapi artinya sangat jauh berbeda. Jika pada kalimat pertama, pembebasan tarif berlaku pada pohon buah-buahan, tetapi pada kalimat kedua, artinya adalah buah-buahan pohon. Importer buah-buahan segera menyadari kesalahan ini dan menolak membayar pajak. Kasus ini akhirnya dibawa ke sidang pengadilan dan pemerintah Amerika Serikat diputuskan harus mengembalikan bea pajak para importer tersebut sebanyak 2 juta dolar atau sekitar 27 miliar rupiah. 2 tahun kemudian, undang-undang yang baru dikeluarkan semata-mata hanya untuk menghilangkan koma tersebut. At the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Ekspektasi lebih membuat seseorang rela merogoh kocek yang tak sedikit untuk mendapatkan mobil bermerek Porsche. Pasalnya, pabrikan mobil sport asal Jerman ini dikenal kelihayannya dalam menciptakan kendaraan yang sporty dan mewah berkat pengaplikasian komponen berkelas. Ketelitian dalam setiap pengerjaan unitnya pun diperhatikan betul. Tapi nyatanya seorang pembeli justru dibuat kecewa. Betapa tidak, ia justru mengeluarkan 2 miliar rupiah untuk Porsche 911 cacat. Dijelaskan emblem yang biasa jadi identitas di buritan mobil sport ini luput dari pengecekan sang pengerja di pabrik. Emblem yang sedianya Porsche malah tertulis Porsche. Diketahui pembeli mobil mewah ini berasal dari Dubai. Mungkin kasus ini menjadi satu-satunya yang pernah terjadi di dunia, di mana sebuah koin yang seharusnya bebas dari kesalahan tulis malah menyebutkan nama negara yang salah. Pada tahun 2008, pemerintah Chile mengeluarkan pecahan koin 50 peso yang bertuliskan Chie. Anehnya, typo parah ini baru dilaporkan secara resmi pada tahun 2009. Meskipun segera setelah itu pemerintah Chile langsung menarik peredaran koin ini, namun masyarakat rupanya mempunyai pendapat lain. Mereka berpendapat bahwa koin ini kelak akan menjadi buruan kolektor, karena itu mereka lebih memilih untuk menyimpannya daripada menukarkan dengan koin yang baru. Pemirsa, tulah salah ketik berakibat fatal versi on the spot.